Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membawakan sebuah video pendek mengenai pemutusan hubungan kerja. Stop studio, this is about to go down. Hai guys, gue Farah. Gue di sini sebagai sekretaris. Terima kasih Pak. Gue Rosi, gue di sini berperan sebagai pimpinan PT Akhir Zaman. Gimana? Keren kan? Anjay, kelas. Apakah rapat bisa dimulai? Sudah Pak. Halo guys, kenalin gue Anissa Oktaviani. Di film ini gue berperan sebagai manajer SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Meilena Permatasari, di sini gue sebagai staf administrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada rapat pagi hari ini. Yang pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meilena Permatasari selaku staf administrasi yang pada rapat pagi hari ini saya berperan sebagai moderator. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Rosi Yulianto selaku Direktur Utama, Ibu Anissa Oktaviani selaku Manajer SDM, dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Rosi untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Rosi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri rapat pada kali ini. Saya harap rapat ini dapat memberikan dampak positif bagi kita dan perusahaan untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga rapat kali ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rosi atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi rapat. Untuk Ibu Fitri Anjani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan laporan terkait kondisi perusahaan selama 6 bulan terakhir. Gua Fitri Anjani, di sini gue sebagai manajer marketing. Jadi perusahaan kita selama 6 bulan terakhir ini sedang mengalami penurunan. Kita sudah membahas hal ini dalam rapat sebelumnya. Kita sudah mendapatkan beberapa strategi untuk meningkatkan kondisi penjualan. Akan tetapi setelah kita menjalankan strategi tersebut, kita tetap mengalami penurunan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kepada Bapak Pimpinan dipersilakan untuk memberikan masukan. Terima kasih atas pemaparannya mengenai penjualan di perusahaan kita. Sebelumnya, pada saudari Bu Fitri selaku manajer marketing. Tadi Anda mengatakan bahwa penjualan di perusahaan kita mengalami penurunan. Nah, mungkin ada beberapa kendala atau masalah yang kita hadapi. Bisa tolong dijelaskan? Ya benar Pak. Jadi selama kita di lapangan kita mengalami beberapa kendala. Salah satunya banyaknya kompetitor. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada tim pemasaran. Baik, Gue Siti Nurhaliza sebagai staf marketing. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan berbicara. Jadi di sini saya hanya menjelaskan kendala yang menghambat berjalannya pemasaran produk di perusahaan ini. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Bu Fitri, yaitu banyaknya kompetitor dalam pemasaran. Saya rasa saingannya sangat ketat. Seperti dari segi model, saya rasa produk kompetitor lebih menarik di pasaran. Sehingga para konsumen lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kompetitor. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk masalah tersebut akan ditindaklanjuti oleh kami. Kami akan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. baik, terima kasih atas pemaparannya. Yang selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Reni Aprilianti selaku manajer keuangan. Kepada Ibu Reni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, gue Reni Aprilianti. Di sini gue sebagai manajer keuangan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan
atau laporan saya tentang keuangan perusahaan. Jadi selama 6 bulan terakhir ini, pendapatan atau pengeluaran kami cukup besar dan mengalami penurunan selama 6 bulan terakhir ini. Pendapatan di perusahaan kami tetap ada, tetapi tidak stabil dengan pendapatan sebelumnya. Baik Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik Saudara Reni, Anda mengatakan bahwa pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Tolong dijelaskan tidak seimbangan dari pemasukan dan pengeluaran tersebut. Ya Pak, betul. Pengeluaran perusahaan kami ini bisa saya gambarkan dari yang 100% penjualan kita, pemasukan perusahaan ini termasuk dengan biaya listrik, air, dan telepon sebesar 25%, dan untuk stasioneris kantor sebesar 15%, dan untuk kebutuhan kantor sebesar 15%. Sehingga biaya yang paling sangat dibutuhkan pada perusahaan kami atau pengeluaran itu paling besar yaitu SDM sebanyak 45%. Jadi bisa dilihat pengeluaran paling besar itu SDM pada perusahaan kami. Terima kasih Pak. Gue Melisa, di sini gue sebagai staf keuangan. Mohon maaf sebelumnya, memotong pembicaraan. Menurut saya, kita harus lebih menekankan pengeluaran pada perusahaan kita, karena kan perusahaan kita ini mengalami penurunan pada pendapatan ya. Jadi kita harus menekankan kembali pengeluaran perusahaan ini untuk apa. Terima kasih. Hai, gue Marcella. Gue sebagai staf administrasi. Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu Melisa bahwa menurut saya kita dapat mengurangi pengeluaran pada supplies kantor dan juga mungkin pada SDM juga sih ya. Nah, karena sepengetahuan saya, karyawan perusahaan ini tuh terlalu banyak sehingga ada beberapa karyawan di perusahaan ini yang tidak produktif dalam bekerja. Ya, saya sangat sepakat. Karena berdasarkan data yang ada, banyaknya 21 staf termasuk manajer dan 1 sekretaris. Untuk unit marketing 10 staf dan finansi 7 staf dan unit administrasi dan R dan D masing-masing 5 staf. Sebagai tambahannya, di sini saya mengamati dalam setiap unit bisnis administrasi dan unit marketing, saya merasa karyawan terlalu banyak sehingga terkadang terjadinya masalah-masalah dan tugas-tugas yang menumpuk. Terima kasih. Baik, jika seperti itu keadaannya, maka kita akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Bagaimana menurut para hadirin sekalian? Menurut saya kurang setuju ya dengan adanya pemutusan kerja tersebut, karena hal tersebut itu berpengaruh pada kehidupan karyawan. Terlebih lagi kita itu sedang dalam masa pemulihan dari pandemi ini, jadi hal tersebut itu bisa berpengaruh dalam kehidupan karyawan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum menuju keputusan akhir, saya mempersilakan kepada manajer SDM untuk memberikan tanggapan. Kepada Ibu Anissa, waktu yang tepat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya selaku manajer SDM, saya menyetujui dengan diadakannya PHK karyawan. Terlebih lagi dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi, seperti penurunannya pemasukan perusahaan kita, yang dalam jangka waktu itu bisa dibilang lama ya, 6 bulan itu bisa dibilang lama. Jadi saya menyetujui dengan diadakannya PHK karyawan, tapi dengan catatan bahwa karyawan tersebut itu diseleksi. Jadi kita melihat dulu nih kinerja karyawan yang seperti apa yang harus di PHK. Begitu aja, terima kasih. Baiklah, dari semua saran dan juga masukan, saya mengambil kesimpulan untuk melakukan pengurangan karyawan sebesar 10% dan juga untuk memberikan pesangon kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya. Saya harap untuk kedepannya keuangan perusahaan kita lebih baik lagi agar tidak terjadi pengurangan karyawan. Untuk bagaimana lanjutannya siapa yang di PHK, saya menyerahkan kepada manajer SDM. Untuk manajer SDM, tunggu konfirmasi. Baik Pak. Baiklah, apakah dari semua peserta rapat ada tambahan? Saya rasa cukup. Baiklah, Ibu Bapak, apabila jika tidak ada tambahan lagi, maka saya akan mempersilakan kepada penulis untuk membacakan ulang apa yang sudah dibahas pada rapat kali ini. Kepada Ibu Faraizati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Meliana selaku moderator. Di sini saya ingin menyampaikan kembali tentang materi apa saja yang sudah kita bahas bersama dalam rapat kali ini. Yang pertama itu, perusahaan kita mengalami penurunan yang sangat besar selama 6 bulan terakhir. Dan sesuai dengan
laporan dari Ibu Siti bahwa banyak saingan-saingan dari perusahaan lain yang sudah lebih unggul dibandingkan perusahaan kita, dan juga sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Ibu Fitri Anjani yang tadi sudah saya bilang, itu menyebabkan penurunan pada perusahaan kita, penurunan dari segi keuangan kita juga, dan juga untuk Ibu Reni Aprianti mengatakan bahwa pengeluaran terbesar itu terdapat pada sumber daya manusianya. Dan Bapak Rosi Yulianto memberikan saran bahwa perusahaan ini itu harus melakukan PHK karyawan, karena untuk meminimalisir penurunan-penurunan yang sudah terjadi dalam perusahaan kami ini. Baik, sekian dari saya yang sudah saya tulis dalam laporan rapat kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk mengakhiri rapat pada hari ini, saya akan mempersilakan Bapak Rosi untuk memberikan penutupan. Kepada Bapak Rosi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih bagi para hadirin yang telah menghadiri rapat pada pagi hari ini. Setelah melalui banyak diskusi, kita telah mengambil kesimpulan bahwa kita akan mem-PHK 10% karyawan. Semoga di waktu ke depan kita tidak mengalami penurunan seperti ini. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's Mo Kamana, Ini Belum Killer. Berak. Maaf dari kegiatan rapat pada hari ini. Saya persilakan kepada